Ini saya di Hong Kong. Bagaimana dulu saya memasang foto-foto saya, nggak ada yang tahu. Tapi sekarang, nah ini saya juga, ini hasil foto saya. Kenapa? Masih Pak. Nanti japri aja ya Pak ya. Oke, ini masih gulai saya ini Pak. Ya, nah ini yang kita lakukan untuk UMKM yang kemarin kita lakukan di Disnaker. Jadi mereka kita bantu untuk branding produknya. Dan tadi saya dimintai apakah ada pengaruhnya ketika dulu kita melakukan branding? Oh ada, sudah ada. Mereka omsetnya sudah mulai naik, sudah mulai dikenal gitu. Ini ada hasilnya. Ini yang kita lakukan. Ini termasuk ini Bir Jawa, Wedang Uwo. Ya ini yang kita lakukan. Nah ternyata tidak sulit. Nggak punya kamera DSLR, ternyata pakai 360. Orang yang jelek itu bisa jadi cantik banget. Jadi ketika ngelihat foto di Instagram itu cantik, itu jangan buru-buru Pak. Jangan buru-buru nepsong. Bisa jadi karena 360. Nah ini yang Jajan Solo. Ternyata ini bagus dia. Pelampiasannya, penyalurannya untuk dia kuliner. Dia sehari bisa dapat 3-4 endorsement. Jadi kalau dikira-kira misalnya itu 300 sampai 400, 500 ribu, Bapak Ibu bisa bayangkan perolehannya dia selama sebulan berapa. Luar biasa kan? Nah dulu Pak, saya kalau diundang, maka saya itu mendapat julukan cowok panggilan. Ini di Unila undang saya. Ini di Ternate kalau nggak salah yang kiri itu. Yang sana itu di Samarinda. Yang kanan bawah itu di Mataram. Sekarang semuanya, ini masih ini Hong Kong, Korea sama di Singapura, Republik Politeknik Nanyang University gitu kan. Sekarang akhirnya kita bisa lakukan ini semuanya. Akibatnya sekarang udah itu bayaran. Tapi tidak masalah, ilmunya Allah itu kan tidak untuk diperjualbelikan. Nanti pasti ada balasannya gitu. Tidak ada masalah ini. Oke. Dulu kalau Pak Jason kalau kamar mandi ngapain Pak? Sambil ngapain Pak? Ya kalau kamar mandi ya lihat itu Pak. Kayak gini Pak. Sambil bawa koran Pak. Enggak sampai seperti itu. Kalau sekarang kayak gini ya. Sekarang kayak gini. Kamar mandi bawa laptop, bawa notepad, bawa gadget, dan kita bisa update Instagram, update Facebook dan sebagainya. Inilah kita. Nah, ini tentu kita sudah tahu semua cikal bakal handphone ada di sini. Ini cikal bakal radio. Sekarang kita bisa lihat, mendengarkan siaran radio dari seluruh penjuru dunia dan akhirat ada di sini semuanya. Ini radio yang analog, ini TV analog, ini di on the net. Nah, kita sekarang sudah bisa melihat bahkan Netflix itu dia perjanjiannya harus menyiarkan konten budaya lokal. Seandainya kita bisa seperti itu, pasti bagus Pak. Budaya-budaya kita masih tetap akan lestari, tidak akan hilang. Siaran radio kita yang lihat berapa orang yang dengerin. Tapi begitu kita letakkan di sini, ada sesuatu yang berbeda. Maksud sih dari seperpenduduk dunia tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang melihat. Nah, jangan salah, tidak harus menggunakan gadget. Dengan menggunakan ini tetap bisa. Dan inilah yang banyak digunakan untuk melihat bokep model baru, sehingga tidak terlihat orang lain. Kita mulai surveinya. Ternyata usia jamnya yang paling peak session adalah jam 12 sampai jam 17. Berarti ini adalah saat-saat kalau kita pengen publish, ini efektif. Berarti kalau pengen iklan di sini juga efektif, karena pada jam ini peak sessionnya sangat tinggi. Ini ternyata yang menggunakan handphone, gadget itu 50%. Oke, ini ternyata dari sekitar penduduk dunia, Indonesia maaf, ternyata 171 juta itu dia pengakses internet. Ini ternyata banyak yang ada di Jawa, merah ini. Dan itu 55%. Yang lainnya Kalimantan contohnya yang sebesar itu ternyata hanya 6,6%. Papua cuma 10,9%. Kesenjangan
manfaatkan. Ini untuk berjualan atau untuk melakukan sesuatu dalam tanda kutip. Usianya ternyata yang paling banyak 21 sampai 25. Artinya Bapak Ibu, kalau pengen menyasar usia ini, ya emang disinilah tempatnya. Ini bukti. Kita sinkronkan nanti di sini. Ini adalah polanya Abji. Ternyata sama. Usia pengaksesnya adalah 20 sampai 24 tahun itu yang paling besar. Oh, di sana ada 15 sampai 19 tahun. Nih. Sama ini surveinya Jawa ternyata penetrasinya paling besar. Oke. Nah, ini juga sama. Ternyata handphone paling banyak digunakan. Artinya Bapak Ibu, berarti sekarang kalau kita pengen membuat aplikasi, yo harus bisa dibuka di handphone responsif. Artinya ketika dibuka di handphone harus bisa menyesuaikan dan orang yang menggunakan nyaman. Ini. Nah, yang paling banyak digunakan untuk apa? Fashion Pak di sini. Nah, ini nggak bisa tunjuk nih. Fashion ini. Ini fashion. Mana tuh? Pointernya mana? Kelihatan. Fashion. Pakaian ini 61% lebih. Sepatu, tas, tiket pesawat, handphone, aksesoris, kosmetik. Jadi produk-produk yang bisa digital ini akan laku keras. Coba kalau kita tanya, kalau kita beli tiket pesawat, dulu yang mempelopori adalah apa tiket murah itu? Tiket pesawat apa ya? Apa? Bukan Pak, yang pesawatnya, maskapainya Pak. Bukan Lion Pak, bukan. Yang satunya, yang Malaysia itu loh, AirAsia. Ketika kita beli tiket pesawat online, pakai internetnya siapa? Kita. Terus kalau nyetak pakai kertasnya siapa? Kita. Kok kita senang? Karena one stop service. Kita bisa mendapatkan secara langsung di genggaman kita. Jadi orang tidak pernah peduli atau memperhitungkan menggunakan biaya, tetapi dengan benefit yang kita dapatkan menjadi luar biasa. Itu yang kemudian menjadi hit. Itulah kenapa sekarang banyak menggunakan online gitu loh. Nah, ini juga sinkron, ternyata 300 juta ini menggunakan handphone. Sinkron juga. Nah, ini yang paling banyak, ternyata masih Facebook. Kalau ketemu teman SD, gimana? Facebook. Ketemu komunitas, Facebook. Ketemu orang kaya, Facebook. Ketemu tempat makan enak, Pak Jason, gimana? IG. Ketemu tempat wisata, IG. Ketemu artis, Twitter. Ketemu orang yang agak rodo nakal atau rodo wani gitu, TikTok. Semuanya punya segmen. Artinya Bapak Ibu kalau pengen menembak, sasarannya apa? Lihat ini, segmennya ini. Jadi kalau misalnya tempat makan enak, mungkin memang sasarannya bukan di Facebook, tetapi di Instagram. Ada segmennya tersendiri. Ini. Jadi ini jangan sampai salah segmen. Nah, ternyata ini adalah surveinya. Ternyata memang Facebook yang paling tinggi. Nah, kenapa? Karena Facebook pembukanya di Indonesia itu nomor 2 sedunia penggunanya. Ini adalah surveinya Social Backers. Ternyata yang menggunakan usianya sama persis yang sudah kita paparkan tadi. Sama Pak. Usianya ada di 25 sampai 18 sampai 24 tahun. Ini usia SMA sampai kuliah ini di sini. Ini ya. Ini contoh mahasiswi saya Fitri. Ini dia menggunakan Facebooknya untuk menjereng produk-produknya. Apalagi masa pandemi, dengan menggunakan cara seperti ini menjadi sangat efektif. Ada cerita ketika saya di Wedangan sepi, kemudian saya sarankan, kenapa tidak membuat promo? Kalau check in Facebook di sini dapat gratis 1 gelas teh manis. Wah, nanti kita rugi. Oh enggak, itu teori berkorban, itu teori sedekah. Nah, ya. Istilahnya. Nah, dengan kita cekin, orang itu cekin di Facebook dan kita beri 1 gelas teh manis, masa sih uang nek misalnya neng kono kemudian cuman ngombe tok terus lampung, enggak, pasti celemut gedang goreng, celemut nasi, celemut dan sebagainya, bisa-bisa sampai 20.000 dia jajan. Partisi untuk masukan baru bisa lewat Facebook cari lirik dapat apa mesti.
saya yang magang di tempat saya Pak, dia wajib setiap kali absennya di Facebook Pak. Tidak ada kertas, tidak ada absennya di Facebook, check in. Sehingga apa? Di Facebook orang ditemukan banyak sekali check in yang menunjukkan tempat kita. Akhirnya orang jadi ngerti tempat kita. Nih, bahkan ada yang menggunakan kalau check in dapat stiker cantik lah, dapat apalah gitu. Sekedar seperti itu. Sebenarnya apa? Ini iklan. Tapi orang nggak sadar gitu loh. Nah, kita lihat Instagram. Ternyata memang di situ paling banyak fashion, teknologi, dan kuliner. Ini yang paling atas. Nah, kemudian, ini masih 60% itu ternyata didominasi perempuan. Nih, ya berarti kalau kita pengen memasarkan sesuatu yang kaitannya dengan perempuan, ini haus mata. Oke, kita lihat. Ternyata 3,5 miliar itu likes dikirim tiap hari. Dari sisi kiri ini, apa yang terjadi? Orang kemudian jualan like, jualan follower, jualan viewer. Ternyata laku. Kok iso kita tuh kadang-kadang golek gawean angel itu. Kita baru separuh perjalanan ini. Ternyata golek duit dari sini itu gampang loh saja. Ini loh. Yang sebelah kanan ternyata usianya persis sama. Artinya kalau kita pengen memasarkan sesuatu di usia yang mana, ini kita segmen kita. Ini bisa kita lakukan. Itulah juga yang dilakukan tadi yang saya katakan jajan Solo, Solo kuliner, Solo foodie dan sebagainya. Cari kuliner Solo misalnya. Nah, ini yang kita lihat insight-nya yang ada di Instagram. Kita bisa lihat ternyata usia pengaksesnya itu kita bisa lihat. Usianya yang paling banyak usia berapa kita bisa lihat. Sehingga kita bisa tahu bahwa Instagram kita tuh efektif atau enggak itu tahu. Oh ternyata usia berapa. Yang kanan itu adalah dari mana lokasinya. Oh ternyata itu ada Jakarta, Surakarta. Kira-kira untuk apa? Kalau kita ada yang membidik pasar, saya pengen jualan di Jakarta, kenapa tidak diletakkan di sini? Segmennya Solo, ya sudah Solo berarti masuk. Ini salah satu contohnya. YouTube, nih di YouTube sama. Di situ kita bisa melihat dari mana source trafficnya, dari mana asal trafficnya. Oh ternyata dari playlist. Oh ternyata dari mana lagi. Sehingga di YouTube cara mengelolanya yang baik tambahannya adalah membuat playlist. Ini yang kita lakukan. Nih ada dari WhatsApp. Berarti kita efektif nge-share sesuatu itu ke WhatsApp. Nih ini bagus sekali. Nih. Kemudian ini ada ternyata konten apa yang paling banyak disukai, kelihatan rankingnya dari sumber trafiknya kelihatan. Artinya berarti konten kita ini yang paling banyak nanti kita mau kasih kategori apa. Saya itu dulu kemarin kalau misalnya nayangkan Gibran, masya Allah, sak jam itu langsung puluhan ribu. Saya ngekspos Pak Dudung itu Kostrat ya? Kostrat. Nah, langsung 600 ribu. Berarti konten kita kayak gitu itu efektif. Ya memang harus ditekankan gitu loh. Nah, tidak bisa misalnya tadi saya katakan jajan Solo itu kan udah kuliner. Kalau dimasuki yang lain belum itu sama. Topik Sudirman juga begitu. Jadi mereka punya kategori yang namanya organik gitu. Kalau itu kategorinya cepet banget dia yang lihat. Tapi kalau enggak, meneng. Ini kategori. Sehingga ketika kita pengen endorse, ya kita harus lihat yang mau kita publish itu apa ya. Sama, ini selalu sama. Saya udah survei berkali-kali ternyata usia respondennya, usia pengaksesnya itu mempunyai kemiripan yang 95%. Nih. Ini Google Trend. Jadi suatu saat misalnya kita pengen memasukkan sesuatu yang lagi tren apa? Tren google.com. Sehingga kalau ini contohnya hijab pada saat akan Idul Fitri, ini trending. Dah. Kalau sekarang September, kira-kira yang trending apa? Yang berkaitan dengan hujan, payung, mantel, yang berkaitan dengan itu mesti trending. Artinya kalau kita mau bisnis, ya berarti di bidang itu. Jangan jualan es, orang payung, karena pilek nanti. Nih, oke. Ini contohnya. Ake. Nah, ake itu mulai belum.
ini jelek. Jangan sampai kita menggunakan ini untuk jualan ake, karena kita pasti akan bluk. Nah, yang ini adalah bibit tanaman. Bagus kalau seperti ini. Apalagi masa pandemi. Bibit tanaman, tanaman hias, ikan hias, itu trendingnya bagus. Ini jadi Google Trend. Memutih. Nah, ini ibu-ibu, mbak-mbak, trendingnya naik terus tuh. Karena perempuan pasti butuh itu. Kelihatan cantik. Sakjane ayu-ayu ini perempuan itu maafnya ora dilem iki ora seneng. Jadi kudu dilem. Bener. Ayu ora nang dilem, mesti loro ati. Elek dilem seneng banget, langsung lepuh-lepuh nganti sak senti. Bengesane tekan kuping. Nah, ini jadi mereka yang memanfaatkan penderitaan gitu, kayak gitu loh. Dalam artian positif ya. Nah, kita juga bisa melihat ini asalnya dari mana. Oke.